Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini berbagi pengalaman untuk menggunakan media samsak berayun. Sebenarnya banyak cara kita dapat lakukan saat menggunakan partner samsak sebagai medianya, dengan melakukan tendangan ataupun pukulan. Namun menurut pengalaman saya, ini perlu diperhatikan beberapa hal, terutama dalam menggunakan tenaga besar ataupun tenaga kecil. Biasanya kalau kita tidak mempunyai suatu pakem saat menghadapi samsak, berada di depan samsak, begitu kita melihat samsak, akhirnya tenaga dan fokus pikiran kita adalah paling tidak mengandung emosional dan juga menggunakan tenaga terlalu full. Dan penggunaan media samsak seperti sering saya katakan pada video-video sebelumnya, apalagi menggunakan samsak yang berayun di usia-usia lanjut. Ini diperlukan suatu cara atau teknik ya, dengan santai, tidak emosional dalam menggunakan gerakan-gerakan pada tendangan termasuk juga pada pukulan. Mulailah kita bergerak sesuai dengan ritme, situasi dan kondisi pada saat melakukan pelatihan dengan menggunakan pukulan-pukulan kecil atau dengan tendangan yang tidak terlalu bertenaga dan juga tidak menggunakan speed terlalu cepat. Nah, lama-kelamaan di saat kita melakukan gerakan baik tendangan dan juga pukulan tanpa kita sadari, samsak yang datang ke daerah kita ini sebenarnya mengacu ke kecepatan kita atau kerefleksan kita. Kenapa saya katakan demikian? Saat samsak dipukul, baik itu ditendang, setelah dia menjauh dari gerakan kita, pada akhirnya akan mendekat kembali. Nah, dengan posisinya samsak datang ke daerah pertahanan kita, otomatis dari langkah kaki termasuk juga gerakan tangan secara spontanitas tanpa kita sadari akan melakukan pembelaan terhadap kedatangan samsak. Nah, teknik seperti ini kalau tidak kita perhatikan secara otomatis, kebanyakan saya melihatnya teman-teman menggunakan media samsak, menggunakan tenaga full dengan melakukan kecepatan begitu berada di depan samsak, pada akhirnya tanpa disadari juga tenaga akan begitu cepat terkuras. Nah, teknik penggunaan samsak berayun dan beberapa video yang sering saya tayangkan pada channel ini tidak lain tujuannya hanya berbagi bahwasanya ketika kita berada di depan samsak tidak boleh terlalu emosional menggunakan samsak. Artinya kita selalu mulai dengan gerak-gerakan kecil saat otot sudah mulai berkontribusi antara satu otot dengan otot yang lainnya, silakan untuk menambahkan power termasuk juga kecepatan. Lakukanlah gerakan berulang-ulang ketika di saat awal dengan gerakan pukulan ataupun gerakan pada tendangan mulai dengan tenaga atau sedikit tenaga. Selanjutnya gerakan tersebut kita usahakan ulang kembali untuk menambah power dan juga speed ataupun kecepatan. Teknik memukul samsak berayun mesti benar-benar kita harus perhatikan pada kekuatan pergelangan tangan. Artinya kepalan tersebut merupakan organ tubuh kita yang pertama kali melakukan sentuhan terhadap badan samsak. Ketika samsak yang saya pukul dengan arah sedikit ke atas akhirnya jatuh, ini sering saya katakan karena gantungan samsak kita buat dari atau berbentuk pancing. Saat samsak datang ke daerah pertahanan kita, pada akhirnya dilakukan gerakan pukulan sedikit naik ke atas dan juga timing pukulan mengenai sasaran samsak, pada akhirnya itulah membuat samsak tergetar, akhirnya terangkat dari porosnya sampai jatuh. Nah, ini merupakan motivasi bagi saya walaupun memerlukan sedikit tenaga ataupun waktu ketika samsak jatuh, pada akhirnya kita ambil kembali. Nah, kembali ke poin narasi, lakukanlah gerakan yang kita sukai, baik melakukan tendangan dari arah samping, dari samping kanan, kiri, termasuk juga pinggiran pada tapak kaki kita. Nah, sekali tambahkan variasi, baik itu memutar ataupun sifatnya hanya sekedar menyentuh samsak karena dia datang ke arah kita. Nah, tujuan menghentikan samsak datang ke daerah kita karena lajunya setelah kita lakukan tendangan termasuk juga pukulan, samsak tersebut akan terarah ke posisi kita.
Bolehlah dengan gerakan apa yang saya katakan di depan, dengan gerakan pelan, dan selanjutnya dilakukan tambahan tenaga dan termasuk juga speed untuk menjadikan situasi dan kondisi di saat melakukan pelatihan itu menjadi semangat. Nah, gerak-gerakan penahan dari gerakan pelan menjadi gerakan agak cepat dan juga dengan maksimal power yang kita gunakan saat melakukan gerakan tenang samsa. Tentunya ini diperlukan suatu ritme datangnya samsa ke darah kita agar tidak kelabakan, artinya tidak merasa terdesak setelah samsa kita pukul ataupun tendang, akhirnya datang ke daerah posisi di mana kita akan standby melakukan gerakan dengan pukulan atau pertendangan. Diperlukan suatu ritme atau membaca kedatangan samsak. Nah, feeling seperti ini tentu juga diperlukan kebiasaan di saat melakukan pelatihan. Dan banyak cara lagi teman-teman kerabat. Sekarang saya berbagi pengalaman menggunakan meda samsak dengan betul-betul gerakan santai. Pada gerakan saya menggetarkan tangan, ini tujuannya melakukan pukulan ke daerah badan samsak secara perlahan-lahan, artinya dari gerakan bahu. Gerakan bahu ini merupakan gerakan utama, jadi sangat memegang peran saat kita melontarkan tangan kiri ataupun tangan kanan ke daerah samsak agar dapat berfungsinya gerakan daripada pinggul. Nah, kebersamaan gerakan bahu baik kanan dan kiri dan juga gerakan pinggang pinggul tumit di bawah menjadi faktor utama agar tenaga ataupun gerakan yang kita lakukan untuk menjulurkan tangan ke depan itu maksimal. Gerakan saya lakukan dengan mengulang-ulang, artinya secara gerakan setengah cepat dan juga gerakan lambat. Tujuannya agar supaya dapat diperhatikan gerakan bahu kanan dan kiri bersamaan pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak yang tidak boleh dipisahkan. Nah, manakah harus duluan, apakah gerakan pinggang ataupun gerakan bahu? Nah, sering saya dapat pertanyaan seperti ini. Untuk melakukan pukulan ke samsa, sekali lagi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tomolan 2. Jadi tomolan 2 yang akan mengenai posisi ke daerah badan samsa. Pergelangan tangan, apa yang saya jelaskan di depan ini merupakan adalah organ yang pertama kali akan menerima getaran dari pinggang, pinggul, termasuk juga bahu. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi sesuatu hal tujuan kita melakukan gerakan olahraga malahan akan mendapatkan cedera. Nah, ini mesti dipelajari atau diperhatikan pakem-pakem tersebut ya, karena kalau kunci ataupun sistem seperti itu tidak kita pelajari lebih dahulu, otomatis akan emosi dalam menggunakan meda samsak. Nah, ini saya sekarang memperagakan gerakan yang menggunakan gerakan bahu. Jadi gerakan bahu betul-betul harus simetris antara kanan dan kiri. Untuk pelatihannya lakukanlah gerakan secara pelan-lahan yang berkolaborasi juga antara pinggang, pinggul, tumit, bahu kanan dan kiri atau otot-otot pada dada. Itu diperlukan sistem pelatihan yang cukup sabar dan dilakukan berkali-kali. Sekali lagi dilakukan berkali-kali ya, karena memang kalau kita belum pernah melakukan, hanya menonton atau melihat video ataupun apalah namanya, di dalam pikiran sepertinya gampang dan sebagainya. Akan tetapi semua itu tentunya perlu suatu proses pelatihan yang dengan santai tanpa dan juga kita di usia-usia lanjut. Sering saya katakan kalau sekarang saya ini sudah berumur 59 tahun kali ini masih senang menggeluti meda samsak sebagai partnernya ya, karena saya berpikiran tidak mempunyai suatu target, artinya kita bukan masih sebagai atlet. Semua gerakan-gerakan termasuk juga olahraga menggunakan meda samsak ini hanya sebagai partner. Hanya dia suatu media. Sama saja kalau teman-teman menggunakan olahraga
bola pingpong, bola voli, sepak bola, bulu tangkis, termasuk juga gym, itu semuanya ada alat tuh medianya. Kebetulan saja pada saat kali ini kita menggunakan samsak sebagai medianya. Jadi poin untuk semua olahraga yang tujuannya hanya untuk menggerakkan otot-otot pada organ tubuh kita, melatih napas, melatih otot-otot. Samsak tersebut sekali lagi merupakan suatu media. Nah, selanjutnya dengan sisa waktu yang ada, teman-teman kerabat semua, dan di video-video saya yang di channel ini, rupa-rupanya sudah banyak saya berbagi pengalaman untuk teknikkan beberapa gerakan menggunakan media samsak di saat usia-usia sudah lanjut. Sekarang saya peragakan atau berbagi pengalaman penggunaan media samsak. Sebenarnya dia seperti senam juga, gerak-gerakan melakukan jingkrak atau melatih jangkar kita, terutama menaruh tapak kaki di saat akan melangkah menuju mendekati badan samsak. Itu diperlukan tata cara gerakan kaki yang tidak boleh sepenuhnya seperti yang saya bawakan tadi sebelum narasi ini, yaitu menggunakan tumit kaki penuh menyentuh ke tanah. Nah, hal ini akan membuat gerakan ke depan akan menjadi terhambat. Lakukanlah gerakan sekali-sekali menjinjit salah satu tapak kaki yang full ke tanah, namun untuk yang melaju ke depan itu otomatis akan melakukan jinjitan, terutama ujung kaki pertama kali menuju ke daerah badan samsak, dan selanjutnya dilakukan pertahanan tapak kaki sepenuhnya berada pada tanah. Gerakan memukul seperti ini yang sengaja saya tampilkan dengan memperlihatkan pada tapak kaki ataupun ujung kaki, termasuk juga gerakan pinggang pinggul. Kelincahan atau speed, kecepatan kita melakukan gerakan baik itu mundur maju, kanan samping kiri, semuanya kolaborasi dari tentunya otot-otot baik di betis, pinggang pinggul, bahu, dan yang tidak kalah pentingnya dari semua tersebut adalah kelincahan kaki di bawah, sehingga untuk mendapatkan gerakan agar kita energik ataupun cepat melaju baik ke kanan, ke kiri, dan juga ke samping, tumit kaki mesti kita harus dilakukan suatu pelatihan. Nah, di terik matahari, kalau jam sekarang ini saya melakukan olahraga jam 9.30 di Bali, teman-teman kerabat semua, dapat diperhatikan itu bayangan daripada tubuh saya itu kelihatan pada tanah, sehingga cukup membuat suasana suhu tubuh di jam 9.30 pagi ini menjadi panas juga. Selain gerak-gerakan otot yang dilakukan melalui satu proses bergerak menuju ke badan samsak, dan juga gerakan atau panas yang timbul dari panasnya alam, yaitu matahari. Nah, pada peragaan ini saya menggunakan gerakan kelenturan, melakukan senam dengan feeling perasaan, artinya tanpa menggunakan tenaga terlalu besar, menggerakkan bahu kanan kiri, tangan kanan kiri, termasuk juga memindahkan kaki. Dan setelah kita sedikit jeda, anggap aja dalam melakukan pelatihan tadi itu merupakan proses istirahat sebentar, dan otot-otot ataupun situasi dan kondisi di saat itu masih tenaga dan situasinya bagus, ya kembali kita dari sekian menitnya untuk melakukan gerakan apa yang kita lakukan sebelumnya, seperti gerakan sekarang ini dengan suasana yang cukup adem. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa